Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 42. Demikianlah, pada saat yang ditentukan, maka orang-orang yang akan mencegat perjalanan Pangeran Kudapadmadata itu pun telah mempersiapkan diri. Mereka telah memilih tempat yang paling baik yang akan dilalui oleh iring-iringan dari Singasari ke Kediri itu. Bahkan yang menurut perhitungan mereka iring-iringan yang mungkin sekali akan mempergunakan pedati itu, akan bermalam di sekitar tempat yang telah dipilih itu. Kita akan bertindak di malam hari, berkata salah seorang dari mereka. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Perhitungan itu nampaknya sesuai dengan perhitungannya. Sementara itu, dua orang yang lain telah pergi ke Singasari untuk mengetahui berapakah jumlah para pengawal yang akan ikut serta mengantar putri itu dari Singasari ke Kediri. Dalam pada itu, Pangeran Kudapadmadata memang telah menentukan untuk membawa istrinya dari Singasari ke Kediri menjelang malam purnama, agar jika mereka bermalam di perjalanan, maka malam tidak nampak hitam pekat seperti selembar tirai hitam saja. Dengan demikian, maka istrinya itu tidak akan terlalu ketakutan setelah untuk beberapa saat ia mengalami tekanan jiwa yang menegangkan. Menurut persiapan yang telah dilakukan, maka Pangeran Kudapadmadata akan membawa pengawal seluruhnya dari Kediri. Ia telah memilih 10 orang pengawal yang paling dipercaya. Mereka adalah pengawal yang memiliki ilmu yang tinggi, sementara ke-10 orang itu adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya ke dalam kesetiaan pengabdian kepada Kediri. Namun di samping 10 orang pengawal terkuat itu, Pangeran Kudapadmadata juga memperhitungkan dirinya sendiri dan Ki Wastu, sementara kemungkinan lain terserah kepada Mahisa Agni yang sudah berada di Singasari. Pada saat yang telah ditentukan, maka pangeran dari Kediri itu pun telah datang ke Singasari bersama pengiringnya. Betapa gejolak hati pangeran itu ketika ia bertemu dengan istri dan anaknya. Hampir saja Pangeran Kudapadmadata itu tidak dapat membendung air matanya yang rasa-rasanya hampir pecah di pelupuknya. Apalagi jika teringat olehnya, apa saja yang telah dialami oleh istri dan anaknya itu. Saat nyawanya hampir melayang. Saat-saat ia berada di hutan kayu cendana. Dan pada saat lain yang menegangkan. Semuanya sudah berlalu, berkata Pangeran Kudapadmadata, kita akan memasuki hari-hari yang wajar dalam kehidupan keluarga. Istrinya lah yang tidak dapat menahan air matanya yang tumpah tanpa dapat dikendalikan, seolah-olah justru diperasnya sampai kering. Kita akan segera kembali ke Kediri, berkata Pangeran Kudapadmanya kepada istrinya, kita akan mohon diri kepada Sri Rajasa di Singasari. Pertemuan itu telah membuat istri Pangeran Kudapadmadata itu merasa hidup kembali. Ia masih merasa seorang yang berasal dari sebuah pedukuhan kecil. Seandainya ia tidak usah dibawa ke istana Kapangranan, ia sama sekali tidak menyesal, asal ia dapat hidup sewajarnya. Selain perlindungan seorang suami, ia pun ingin ketenangan dan ketentraman, agar ia dapat mengasuh anak laki-lakinya sebagaimana seharusnya. Istana itu adalah milikmu, berkata Pangeran Kudapadmadata, kau adalah satu-satunya istriku. Jika pernah ada orang yang disebut istriku dari tataran yang sederajat, itu sama sekali tidak benar. Kehidupanku waktu itu dikuasai oleh kekuatan yang tidak dapat aku singkirkan, sehingga sebenarnya lah aku pun tidak dapat disebut sebagai seseorang yang hidup dalam kewajaran. Istrinya hanya menundukkan kepalanya saja sambil menangis. Di dalam hatinya terbersit satu luapan perasaannya, bahwa yang dikehendakinya hanyalah kehidupan yang wajar, tenang dan tidak dibayangi oleh kedengkian dan apalagi dendam. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh suaminya, bahwa sebenarnya lah hubungan keluarga di antara mereka telah melalui saat-saat yang paling gawat dengan selamat. Badai dan topan telah menghembus dari segenap arah. Namun, beruntunglah, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa masih melindungi mereka, sehingga suami istri dan seorang anak laki-lakinya itu dapat berkumpul kembali dalam kehidupan sewajarnya. Dalam pada itu, apa yang diketahui oleh Mahendra tentang dua orang yang sibuk mencari permata dan batu-batu berharga yang sesuai, benar-benar telah menarik perhatian Mahisa Agni dan Witantra dalam hubungan keseluruhan setelah pangeran itu berada di Singasari. Kita tidak akan mempersoalkannya dengan Pangeran Kudapadmadata dalam tahap-tahap ini, berkata Mahisa Agni, biarlah ia menikmati kebahagiaannya. Tetapi saat-saat ia kembali ke Kediri, maka hatinya harus sudah dibekali dengan pengertian ini, berkata Mahendra, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di perjalanan.
Tetapi jika ada hubungan antara orang-orang yang mencari batu-batu berharga itu dengan rencana penjemputan istri Pangeran Kudapadmadata itu, maka sebaiknya ia sudah bersiaga. Namun sudah barang tentu bahwa hal ini tidak akan diberitahukan kepada istrinya sebelumnya. Tetapi Witantra berkata, jika istrinya sama sekali tidak mengetahui, kemungkinan itu pun dapat menimbulkan bahaya bagi jiwanya. Ia sudah terlalu lama hidup dalam ketegangan jiwa. Jika pada suatu saat yang tidak terduga-duga, ia dihadapkan pada satu peristiwa yang dapat mengguncang jiwanya yang masih belum mapan, maka dapat terjadi peristiwa itu akan sangat berpengaruh pada perasaannya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah sebaiknya dipertimbangkan kemungkinan untuk merubah rencana? Witantra mengerutkan keningnya. Katanya, mungkin ada juga baiknya. Kita akan berbicara dengan Pangeran Kudapadmadata. Jika kita menyebut perubahan rencana itu, hanyalah penundaan untuk waktu yang pendek. Mungkin kita justru menghindari saat-saat yang sudah diperhitungkan oleh orang-orang yang bermaksud buruk. Ketika Mahendra pun sependapat untuk membicarakannya dengan Pangeran Kudapadmadata, maka mereka pun segera menemui pangeran itu dan diajaknya berbicara tanpa orang lain, kecuali Ki Wastu. Namun sikap pangeran itu benar-benar tidak tergoyahkan. Katanya, lembaran sikapku adalah membelanya sampai kemungkinan terakhir, berkata Pangeran Kudapadmadata, jika aku menundanya lagi, maka hatinya akan menjadi semakin pedih. Kepercayaannya kepadaku akan menjadi semakin susut, setelah untuk waktu yang lama ia meragukannya, karena ternyata aku tidak dapat melindunginya. Jika pada saat di perjalanan, Ki Dukut Pakering itu datang, biarlah aku menunjukkan kepada istriku, jika aku sendiri hadir dalam kesulitan seperti itu, aku akan mengorbankan apa saja yang ada padaku bagi keselamatannya. Tetapi apakah hal itu tidak akan mengguncang ketenangan istri pangeran yang hampir pulih kembali, bertanya Witantra. Semuanya akan aku selesaikan sama sekali. Kemudian, hidup kami tidak akan terganggu lagi, berkata pangeran itu. Lalu, untuk menjaga perasaannya, maka aku akan memberikan alas pada perasaannya, bahwa kemungkinan semacam itu masih mungkin terjadi. Tetapi ia pun harus mengerti, bahwa kini ia tidak seorang diri. Tetapi aku, suaminya dan 10 orang pengawal ditambah pengaruh kekuatan ilmu ayahnya yang tinggi, maka kami semuanya akan dapat mengatasinya. Tetapi jika gagal, biarlah kami semuanya tumpas tanpa sisa. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Kudapadmadata yang masih muda itu memang mempunyai hati yang keras. Adalah sejalan jika Pangeran Kudapadmadata itu berbincang dengan Mahisa Bungalan yang juga masih muda. Karena itu, maka Mahisa Agni pun kemudian berkata, baiklah pangeran. Jika pangeran bersikeras untuk berangkat sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, biarlah kami juga ikut dalam tamasya ini. Aku, Witantra, Mahendra dan anak-anaknya di samping Ki Wastu dan pangeran sendiri. Wajah Pangeran Kudapadmadata menegang. Namun kemudian katanya, terima kasih paman, terima kasih. Dengan demikian, maka kami akan semakin yakin, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa akan tetap melindungi kita semuanya. Baiklah. Dengan demikian saat-saat mohon diri ke penghadapan Sri Maharaja pun tidak perlu mengalami perubahan, berkata Witantra kemudian. Demikianlah, maka segala persiapan telah dilakukan seperti rencana. Setelah mohon diri dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak di Singasari, dari Maharaja Singasari sampai kepada para senopati dan para prajurit yang telah dengan ikhlas melindungi istri dan anaknya, maka Pangeran Kudapadmadata pun telah berangkat meninggalkan Singasari menjelang bulan purnama. Mereka berangkat di pagi yang cerah. Langit bersih dan lembaran-lembaran awan yang putih menggantung satu-satu di ujung langit yang sangat jauh. Jika mereka malam nanti harus bermalam dimanapun, maka bulan purnama akan menghiasi langit yang biru bersih itu. Tidak terlalu banyak orang-orang Singasari yang memperhatikan keberangkatan Pangeran Kudapadmadata. Ada beberapa orang yang mendengarnya dan menyebutkan ketika mereka berpapasan. Bahkan ada juga 1-2 orang yang keluar dari regol rumahnya, ketika iring-iringan itu lewat di jalan di depan rumah. Tetapi dalam keseluruhan, kepergian istri Pangeran Kudapadmadata itu kembali ke Kediri, bukanlah satu peristiwa yang mengguncang kota raja. Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Di luar gerbang kota raja dan orang telah menghitung iring-iringan itu dengan saksama. Sebuah pedati yang tentu ditumpangi istri dan anak laki-laki Pangeran Kudapadmadata, berkata salah seorang dari keduanya, yang 2 buah,
untuk membawa bekal. Yang harus diperhitungkan adalah para pengawal. 10 orang pengawal dan 2 orang yang memimpin perjalanan itu. Mereka tentu Pangeran Kuda Padmadata sendiri, dan yang tua itulah agaknya yang bernama Ki Wastu, ayah dari istri Pangeran Padmadata itu. Masih ada yang harus diperhitungkan, berkata yang lain. Perempuan dan anak laki-laki itu, berkata kawannya. Bukan. Tetapi para sais pedati itu. Kau lihat, ada 3 orang sais pada 3 dan 3 orang yang agaknya membantunya. Mungkin mereka adalah pesuruh atau abdi atau apapun juga. Tetapi mereka juga laki-laki yang barangkali mampu juga berkelahi. Kawannya tertawa. Katanya, kau sudah dibayangi oleh kecemasan yang berlebih-lebihan. Yang kau hitung justru para sais dan para abdi yang melayani pedati-pedati itu. Mungkin, jawab yang lain, tetapi aku hanya ingin berbuat sebaik-baiknya dengan seteliti mungkin. Jangan sampai kesalahan yang kecil dan nampaknya tidak berarti itu membuat para pemimpin kita kehilangan kepercayaan. Baiklah. Kita akan menyampaikan kepada Macan Wahan. Kekuatan orang-orang Kediri itu terdiri dari 10 pengawal, 2 orang pemimpin yang tentu Pangeran Kuda Padmadata dan Ki Wastu, 6 orang termasuk sais dan mereka, para abdi yang melayani pedati yang membawa istri Pangeran Padmadata dan anak laki-lakinya. Yang seorang mengangguk-angguk. Tetapi jawabnya kemudian, kita tidak perlu menghadap Macan Wahan dan Ki Dukut. Kita akan langsung menemui mereka yang mendapat tugas untuk mencegat iring-iringan itu di tempat yang sudah ditentukan, yang diperkirakan akan menjadi tempat bermalam iring-iringan yang tentu akan sangat lambatnya, justru karena ada 3 buah pedati di dalamnya. Ya, maksudku juga demikian. Kita akan mendahului iring-iringan itu. Mereka tentu tidak banyak menaruh perhatian terhadap kita berdua. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun kemudian berlari di atas punggung kudanya mendahului iring-iringan yang berjalan dengan lambat. Sekali lagi mereka menyaksikan hitungan mereka. Dan mereka pun kemudian merasa yakin, bahwa jumlah yang mereka sebutkan tidak akan salah lagi. Laporan itu telah diterima dengan senang hati oleh 3 orang pemimpin padepokan dari mereka yang menyadap ilmu hitam. Mereka bertiga menganggap, bahwa pekerjaan mereka tidak akan terlalu berat. Betapapun tinggi kemampuan seorang prajurit, mereka tidak akan dapat melawan 2 orang pengikut kita. Tetapi jangan abaikan mereka, berkata Ki Walikat yang bertubuh kurus, berwajah runcing, dengan mata yang bulat seperti mata burung hantu. Yang seorang, yang berwajah kasar bertubuh tinggi kekar, bernama Gampar Wungkul menggeram, kenapa kita meributkan mereka yang akan lewat? Siapapun akan kita binasakan. Kita memerlukan ketiga pedati yang tentu berisi bermacam-macam barang berharga. Tentu ada di antaranya perhiasan emas permata. Agaknya Pangeran Kuda Padmadata tentu membawa barang-barang berharga itu bagi istrinya. Kau benar, desis Ki Benda, kita akan menunggu. Menjemukan. Bagaimana jika kita menyongsong mereka, bertanya Gampar Wungkul. Sebaiknya kita menunggu di sini. Mereka tentu akan bermalam di sekitar daerah ini. Maju atau mundur, tetapi tidak akan terlalu jauh. Di malam hari kita akan dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa diganggu oleh orang-orang lewat, berkata Ki Walikat. Sebaiknya memang demikian, sahut Ki Benda. Gempar Wungkul pun tidak menjawab lagi. Bagaimanapun juga ia harus menyesuaikan diri dengan pendapat kedua orang kawannya yang dianggap membawa kekuatan yang sama besar. Meskipun menunggu adalah pekerjaan yang paling menjemukan, namun mereka sudah sepakat untuk melakukannya. Orang-orang yang tidak berbuat apapun juga itu, telah berserakan di hutan buruan. Sebagian besar mereka telah tidur dengan nyenyaknya untuk membuang kejemuan. Sementara 1-2 orang telah mencoba mengejar binatang buruan. Dengan busur dan panah mereka mencoba menangkap seekor kijang. Buat apa kalian menangkap kijang? Bertanya Ki Walikat. Sekedar mengisi waktu. Dan bukankah dagingnya dapat dimakan? Jawab orang-orang yang sedang mencoba berburu itu. Jika kau menyalakan perapian, asap perapian itu akan menarik perhatian iring-iringan yang sedang kita tunggu. Mungkin ada di antara mereka orang yang memiliki pengalaman yang luas, sehingga asap itu akan merupakan isyarat bahaya bagi mereka, Ki Walikat memperingatkan. Orang-orang yang sedang mengejar binatang buruan itu pun kemudian berhenti. Karena tidak ada satupun yang akan dikerjakan, maka mereka pun telah berbaring di antara kawan-kawan mereka yang telah tidur nyenyak. Ternyata hanya mereka yang bertugas mengawasi kedatangan iring-iringan dari Singasari ke Kediri sajalah yang tidak tertidur.
Mereka dengan penuh kewaspadaan menunggu, meskipun mereka mengerti bahwa kedatangan iring-iringan itu tentu masih terlalu lama. Tetapi tugas mereka selain mengawasi iring-iringan itu juga memastikan di mana iring-iringan itu akan bermalam. Ketika matahari sudah turun ke barat, maka orang-orang yang menunggu itu masih sempat makan bekal yang mereka bawa masing-masing, kemudian menggenggam segumpal pondoh beras dengan lauknya. Namun mulut-mulut yang sedang mengunyah itu pun seolah-olah telah terhenti ketika seorang pengawas datang melaporkan kepada Ki Benda, iring-iringan itu telah nampak. Ki Benda mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kita harus bersembunyi dan membiarkan iring-iringan itu lewat untuk mencari tempat yang mereka anggap baik untuk bermalam. Mereka tidak akan meneruskan perjalanan setelah matahari terbenam. Demikianlah. Maka para pemimpin dari setiap kelompok itu telah memerintahkan orang-orangnya untuk bersembunyi sebaik-baiknya di dalam hutan. Hanya 1-2 orang yang bertugas sajalah yang harus dengan sangat hati-hati mengawasi iring-iringan itu dan memastikan di mana mereka akan bermalam. Ketika iring-iringan itu lewat, langit telah menjadi kelam. Namun seperti yang diperhitungkan oleh Pangeran Kudapadmadata, bahwa bulan pun segera terbit, sehingga malam rasa-rasanya tidak terlalu kelam. Namun bagaimanapun juga, ada kegelisahan di hati istri Pangeran Kudapadmadata itu. Apalagi Pangeran Kudapadmadata tidak menyembunyikan kemungkinan terjadinya sesuatu, agar istrinya tidak akan menjadi sangat terkejut, apabila sesuatu itu benar-benar terjadi seperti yang pernah diisyaratkan oleh Mahendra. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka ketika bulan menjadi semakin tinggi, iring-iringan itu pun akhirnya berhenti. Mereka telah memilih sebuah padang rumput yang tidak terlalu luas. Beberapa puluh tonggak melalui hutan perburuan. Di sini kita dapat melihat ke arah yang agak luas di sekitar kita, berkata Pangeran Kudapadmadata, sehingga jika ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, akan dapat kita lihat sebelumnya. Demikianlah, maka 3 buah pedati yang dibawa oleh iring-iringan itu pun segera ditempatkan dalam lingkaran, sementara di tengah-tengah telah dipergunakan untuk beristirahat istri dan anak laki-laki Pangeran Kudapadmadata. Para sais pedati dan pembantunya tatah melepaskan sapi penarik pedati dan memberinya makan dan minum secukupnya. Kemudian ditambatkannya sapi-sapi itu beberapa langkah menepi tidak jauh dari kuda-kuda para pengawal. Namun ternyata firasat yang mendebarkan telah menyentuh perasaan Pangeran Kudapadmadata dan Ki Wastu. Peringatan Mahendra bahwa ada orang-orang yang menaruh perhatian yang besar terhadap rencana pangeran itu untuk membawa istrinya ke Kediri, telah memberikan dorongan kepada pangeran itu untuk selalu bersiaga. Jangan ada yang lengah, berkata Pangeran Kudapadmadata, kalian harus mengawasi segala arah. 5 dari 10 orang harus tetap berjaga-jaga dan mengamati keadaan sekitar kita. Demikianlah, seperti yang diperintahkan oleh Pangeran Kudapadmadata, maka 5 orang dari 10 orang pengawal telah bersiaga sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak sempat untuk bermalas-malas. Bahkan kelima orang itu telah berjalan mengitari tempat mereka beristirahat, berurutan dalam lingkaran seperti anak-anak sedang bermain jamuran dengan lingkaran yang besar, memutari pedati dan tempat kuda dan sapi ditambatkan. Hanya kadang-kadang saja mereka duduk menghadap ke segala arah. Sementara itu, 3 orang pemimpin padepokan dari aliran hitam itu pun telah mempersiapkan orang-orangnya. Ternyata iring-iringan dari Singasari itu terhenti beberapa puluh tonggak dari tempat mereka menunggu. Karena itu, maka mereka pun harus merayap mendekati mereka dan pada saat yang tepat menyerang mereka dan menghancurkannya. Dalam pada itu, selain kelima orang pengawal yang berjaga-jaga itu, Pangeran Kudapadmadata sendiri sama sekali tidak meninggalkan istri dan anaknya yang disuruhnya berbaring di atas tikar yang mereka bawa. Tidurlah, berkata Pangeran Kudapadmadata, para pengawal akan selalu bersiaga mengawasi keadaan. Istri dan anaknya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan yang sebenarnya mulai merayapi jantung. Namun keduanya pun kemudian berbaring, berselimut kain panjang sambil memandang taburan bintang di langit, di antara cahaya bulan yang sedang bulat. Sementara Pangeran Kudapadmadata menunggui anak istrinya yang sudah mulai berbaring sambil mencoba menceritakan cerita-cerita yang menarik bagi anak laki-lakinya yang sudah terlalu lama berpisah itu, Ki Wastu pun tidak sempat berbaring sama sekali. Bagaimanapun juga, hatinya merasa gelisah. Dan seolah-olah ia mendapat firasat, bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika Ki Wastu itu berdiri di sebelah salah satu dari ketiga pedati yang berada di dalam iring-iringan itu, maka dilihatnya cahaya bulan yang terang bergerak di atas dedaunan.
Tidak terlalu jauh terdapat sebuah hutan perburuan yang tidak terlalu lebat, meskipun cukup rimbun. Di dalam pedati itu terdapat barang-barang yang cukup berharga yang akan dibawa ke Kediri. Barang-barang yang semula memang dibawa oleh Pangeran Kudapat-Madata dari Kediri sebagai hadiah bagi istrinya. Sementara itu, orang-orang yang menurut pengamatan 2 orang petugas yang dikirim oleh Macan Wahan ke Singasari sebagai 3 orang sais dan pembantunya masih duduk bersandar roda pedati mereka sambil memandang ke kejauhan. "Beristirahatlah," berkata Ki Wastu. Tetapi orang-orang itu tersenyum sambil berkata, senangnya duduk di bawah terang bulan. Di padesan, anak-anak tentu sedang bermain-main. Mungkin bermain sembunyi-sembunyian, mungkin gobak atau kejar-kejaran. Ki Wastu pun kemudian tersenyum. Katanya, rasa-rasanya malam terlampau sepi. Orang-orang yang bersandar roda pedati itu tidak menjawab. Mereka pun kemudian melihat Ki Wastu berjalan mendekati salah seorang pengawal yang duduk di atas batu memandang ke kejauhan. Tentu terasa dingin, desis Ki Wastu. Pengawal itu beringsut. Katanya, "Marilah, silahkan duduk Kiai." Ki Wastu pun duduk pula di sebelah pengawal itu sambil bertanya, "Kau masih harus berjaga-jaga sampai tengah malam, sebelum kawan-kawanmu menggantikanmu." Pengawal itu tersenyum. Katanya, "Aku sudah mulai kantuk. Tetapi aku akan dapat bertahan sampai tengah malam. Sudah terbisa. Kawan-kawanku akan berjaga-jaga dari tengah malam sampai pagi." Ki Wastu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Hati-hatilah. Rasa-rasanya malam terlampau sepi." "Ada firasat buruk agaknya," desis pengawal itu. "Hanya sekedar kekhawatiran orang tua saja," jawab Ki Wastu, "tetapi tidak ada buruknya untuk berhati-hati." Ki Wastu yang kemudian bangkit melangkah mendekati pengawal yang lain, berturut-turut ia memberi peringatan kepada para pengawal agar mereka berhati-hati. Ketika ia sampai kepada pengawal yang terakhir, maka pengawal itu pun berkata, "Lintang gubuk penceng itu hampir tegak. Sebentar lagi, malam sudah lewat separuh. Dan aku akan segera mendapat kesempatan untuk tidur di bawah sinar bulan yang manis." Ki Wastu tertawa pendek. Katanya, "Kau masih cukup muda untuk menikmati sinar bulan purnama. Silahkan. Tetapi jangan lengah." Ki Wastu pun kemudian berjalan mendekati Pangeran Kudapat-Madata yang masih duduk menunggui anak istrinya. Tetapi ia sudah tidak bercerita lagi. Agaknya anak laki-lakinya sudah tidur. Sementara istrinya pun telah mulai memejamkan matanya. Sambil duduk di sebelah Pangeran Kudapat-Madata, Ki Wastu itu pun berkata, "Silahkan Pangeran beristirahat. Aku akan berjaga-jaga sampai saatnya aku akan membangunkan Pangeran, jika aku akan ganti beristirahat." Pangeran Kudapat-Madata mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Ki Wastu sajalah dahulu beristirahat. Aku sama sekali belum mengantuk." "Tetapi beristirahatlah," berkata Pangeran Kudapat-Madata, "meskipun hanya berbaring." Ki Wastu pun kemudian melangkah mendekati sebuah pedati yang lain. Di sebelah roda pedati itu terbentang sehelai tikar. 2 orang pengawal yang sedang tidak bertugas, telah tertidur dengan nyenyaknya, sementara yang 3 orang lainnya tidur di tempat yang lain. Ki Wastu pun kemudian telah membaringkan dirinya setelah ia melepas perisainya yang tergantung pada ikat pinggangnya dan kemudian meletakkan di dadanya. Tetapi mata orang tua itu pun rasa-rasanya tidak mau terpejam juga. Dalam pada itu, ketiga orang pemimpin padepokan yang beraliran hitam itu telah merayap semakin dekat. Mereka berusaha untuk mendekati orang-orang Kediri itu dari arah yang paling aman. Mereka merayap dari balik gerumbul perdu yang satu ke balik gerumbul yang lain. Berurutan. 21 orang ditambah dengan 3 orang pemimpin mereka yang dapat mereka banggakan. "Kita akan memusnahkan mereka," berkata Ki Benda. "Barang-barang itu tentu berada di salah satu pedati itu," desis Ki Walikat, "sementara pedati yang lain tentu berisi bekal makanan atau pakaian." "Apakah perempuan dan anak itu tidur di salah satu dari ketiga pedati itu?" desis Gampar Wungkul. "Mungkin. Tetapi aku kira perempuan dan anak laki-lakinya itu lebih senang tidur di luar pedati yang sempit meskipun agak dingin," sahut Ki Benda. "Hampir tengah malam," berkata Ki Walikat tiba-tiba, "apakah kita masih akan menunggu? Aku kira kita cukup bersabar. Tetapi baiklah kita menunggu sejenak, sehingga mereka menjadi lengah. Jika lewat tengah malam tidak terjadi sesuatu, mereka tentu mengira bahwa untuk selanjutnya tidak akan terjadi apa-apa," desis Ki Gampar Wulung.
Kawan-kawannya sependapat. Mereka menunggu lewat tengah malam. Demikianlah bintang gubuk penceng tegak di langit, maka mereka pun segera mempersiapkan orang-orangnya. Sebenarnya, bahwa setelah lewat tengah malam tidak terjadi sesuatu, maka Pangeran Kudapadmadata pun menganggap bahwa kemungkinan untuk terjadi sesuatu menjadi semakin kecil. Meskipun demikian, Pangeran Kudapadmadata itu memerintahkan kepada pengawalnya yang bertugas di tengah malam kedua, agar mereka tidak lengah menghadapi segala kemungkinan yang dapat saja terjadi. Seperti para pengawal yang terdahulu, maka kelima orang pengawal itu berusaha untuk mengawasi segala arah. Untuk mengusir perasaan kantuk yang tersisa, maka mereka telah berjalan mengelilingi tempat pemberhentian itu seperti yang dilakukan oleh para pengawal sebelumnya. Dalam pada itu, ternyata bahwa Ki Wastu pun masih belum dapat tidur sekejap pun, ketika yang berbaring di tikar bersamanya berganti orang, maka ia pun justru duduk sambil bersandar pedati. Apal istri dan putra Pangeran Kudapadmadata itu sudah tidur? Bertanya Ki Wastu ketika Pangeran Kudapadmadata mendekatinya. Mereka tidur dengan nyenyak, jawab Pangeran Kudapadmadata. Syukurlah, berkata Ki Wastu, sebaiknya Pangeran juga beristirahat. Besok kita masih akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, justru karena perjalanan kita sangat lambat. Pangeran itu tersenyum, katanya, baiklah, aku akan mencoba untuk beristirahat. Namun demikian, Pangeran Kudapadmadata masih melihat orang-orang yang berada di sekitar pedati-pedati itu. Kalian tidak tidur? Bertanya Pangeran Kudapadmadata. Anak-anak itu sedang tidur, jawab salah seorang dari mereka. Ternyata bahwa, dua di antara mereka sudah tertidur telah tidur. Namun dalam pada itu, beberapa saat lewat tengah malam, maka orang-orang yang bersembunyi tidak terlalu jauh dari tempat pemberhentian iring-iringan itu pun mulai bergerak. Ki Benda, Ki Walikat dan Ki Gampar Wungkul telah membagi diri bersama orang mereka masing-masing. Mereka sepakat untuk menyerang dari 3 jurusan. Masing-masing dengan 8 orang termasuk pimpinan kelompok itu sendiri. Aku akan berputar, berkata Ki Benda. Kau ke sebelah kiri, aku ke sebelah kanan, desis Ki Walikat. Beri aku isyarat, berkata Ki Gampar Wungkul, kapan aku harus maju jika kalian sudah mencapai arah yang kalian kehendaki. Aku akan memberikan isyarat itu, berkata Ki Walikat, suara burung hantu. Dengan demikian, maka Ki Benda dan Ki Walikat pun segera merayap di balik lindungan bayangan perdu. Beberapa saat lamanya, Ki Gampar Wungkul menunggu. Sehingga akhirnya, di kejauhan didengarnya suara burung hantu yang ngelangut. Suara burung hantu itu ternyata telah menarik perhatian para pengawal. Sejak sore mereka sama sekali tidak mendengar suara burung hantu. Yang mereka dengar adalah suara binatang buas di hutan yang tidak terlalu dekat. Dan sekali-kali mereka mendengar suara burung bence yang terbang melintas di langit. Namun tiba-tiba mereka telah mendengar suara yang lain, burung hantu. Dalam pada itu, selagi pengawal itu dicengkam kebimbangan, maka salah seorang sais padati itu berdesis, berhati-hatilah. Itu bukan suara burung yang sebenarnya. Para pengawal itu pun menyadarinya pula, bahwa suara itu memang bukan suara burung hantu. Seorang dari para pengawal itu pun segera melaporkannya kepada Pangeran Kudapadmadata, sementara yang lain telah bersiap menghadap ke 4 arah. Semuanya bersiap, terdengar perintah Pangeran Kudapadmadata. Para pengawal yang baru saja tertidur itu pun telah dibangunkan. Mereka segera bangkit sambil meraba senjata masing-masing. Pada saat itulah, tiba-tiba dari beberapa arah terdengar teriakan-teriakan yang bagaikan memecah langit. Beberapa orang berlari-larian dengan senjata terhunus menyerang sekelompok orang yang sedang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Para pengawal yang telah bersiap seluruhnya itu pun segera menarik senjata masing-masing. Sementara orang-orang yang dianggap sebagai sais pembantu-pembantunya itu pun telah berdiri pula di sekitar pedati masing-masing. Pangeran, berkata Ki Wastu, ambillah seorang dari para pengawal. Jagalah istri dan putra pangeran itu sebaik-baiknya. Mereka adalah sasaran utama dari orang-orang yang tentu mempunyai sangkut paut dengan Ki Dukut Pakering. Namun dalam pada itu, salah seorang dari sais pedati itu berkata, biarlah kedua anak-anak ini membantu pangeran. Terima kasih, berkata Pangeran Kudapadmadata. Dalam pada itu, suara hiruk-pikuk itu telah mengejutkan istri dan anak Pangeran Kudapadmadata itu. Namun pangeran itu segera mendekatinya sambil berkata, jangan takut. Aku ada di sini.
Namun bagaimanapun juga, perasaan takut itu telah menjalari jantung kedua ibu dan anak laki-laki itu. Dalam waktu yang pendek, maka para pengawal, Sais dan pembantunya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka pun segera membagi diri, sesuai dengan arah para penyerang itu datang. 3 orang Sais pedati itu pun telah berdiri di 3 arah bersama para pengawal. Sementara Ki Wastu masih berdiri termangu-mangu. Rasa-rasanya kakinya menjadi berat untuk meninggalkan anak perempuan dan cucunya yang telah dipertahankannya mati-matian untuk waktu yang lama. Tetapi kini ia berada di sisi suaminya, berkata Ki Wastu di dalam hatinya, apa yang akan terjadi, bukan merupakan tanggung jawabku semata-mata. Nampaknya Pangeran Kudapadmadata itu pun telah siap mengorbankan apa saja yang ada padanya. Dengan demikian, maka yang berdiri di dalam lingkaran, dekat di sisi anak dan cucu Ki Wastu itu adalah Pangeran Kudapadmadata, seorang pengawal dan 2 orang anak muda yang semula berada bersama para Sais pedati itu. Dalam pada itu, maka ketiga orang Sais, seorang pembantunya dan para pengawalnya pun segera menyongsong para penyerang. Dengan senjata di tangan mereka segera menebar. Sejenak kemudian, terjadilah benturan yang sengit antara kedua pasukan. Pasukan yang menyerang, yang terdiri dari orang-orang padepokan yang berilmu hitam, melawan para pengawal dari Kediri. Pengawal yang benar-benar terpilih untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Pada benturan pertama, maka masing-masing masih berusaha menjajaki kemampuan lawan. Para pengawal telah menunjukkan kesigapannya, membendung serangan dari kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Namun dalam pada itu, mereka pun segera melihat, seorang yang memiliki kelebihan dari yang lain. Dan mereka itu adalah pemimpin padepokan dari orang-orang yang berilmu hitam itu. Dalam pada itu, ketiga orang Sais itu pun segera menempatkan diri di antara para pengawal. Setelah mereka pasti, siapakah yang menjadi pemimpin dari setiap kelompok penyerang itu. Maka ketiga orang Sais itu telah bergeser mendekati mereka di arena masing-masing, sesuai dengan arah mereka. Ki Gampar Wulung yang melihat serangan seorang yang nampak agak lain dari para pengawal itu pun terkejut sambil melangkah surut. Ia bertanya, apakah kau bukan termasuk para pengawal? Bukan. Aku bukan salah seorang dari para pengawal, jawab orang itu, aku adalah Sais salah satu dari pedati-pedati itu. Orang itu menggeram. Katanya, minggirlah. Jangan ganggu aku. Tidak seorang pun dapat melawan aku. Biarlah Pangeran Kudapadmadata sendiri datang kepadaku, agar ia mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang memiliki kemampuan setingkat gurunya. Aku akan melawanmu, jawab Sais itu. Gampar Wulung tertawa berkepanjangan. Ketika sekilas ia melihat pertempuran yang terjadi di sekitarnya, maka ia pun berkata, lihatlah. Para pengawal itu sudah mulai terdesak. Apakah kau akan membunuh diri? Kau sialah Sais pedati. Jagalah pedatimu. Jagalah lembumu agar tidak lepas dan lari. Jangan ikut campur di peperangan ini. Aku laki-laki seperti para pengawal. Karena itu, aku pun berhak bertempur bersama para pengawal, jawab Sais itu. Kau sudah gila. Tetapi jika kau memang ingin membunuh diri, apa boleh buat? Siapa namamu, agar aku dapat bercerita kepada orang-orangku, bahwa ada seorang Sais yang membunuh diri di antara para pengawal Kediri. Mungkin kau seorang abdi yang amat setia dari Pangeran Kudapadmadata, sehingga kau telah dengan sukarela menyerahkan hidupmu sebelum pangeran itu sendiri terbunuh di sini. Apakah kau tidak sampai hati melihat pangeran itu bersama anak dan istrinya terbantai di sini, sehingga kau ingin mati lebih dahulu daripada mereka? Aku tidak sedang membunuh diri, jawab Sais itu. Siapa namamu, desak Gampar Wulung. Sais itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, namaku Mahisa Agni. Gampar Wulung mengerutkan keningnya. Rasa-rasanya ia pernah mendengar nama itu. Tetapi ia tidak begitu jelas, di mana dan kapan ia pernah mendengar nama itu. Siapa kau? Sais itulah yang bertanya kemudian. Gampar Wulung memandang Sais itu sekilas. Namun ia pun mulai menyadari bahwa Sais itu tentu bukan Sais kebanyakan. Karena itu, maka ia pun mulai menyadari bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang dengan sengaja telah menunggunya. Baiklah, berkata Gampar Wulung, kau tentu memiliki kelebihan. Karena itu, kau berhak mendengar namaku. Namaku adalah Gampar Wulung. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sebaiknya kau menyadari bahwa yang kau lakukan ini tentu akan sia-sia.
Kau terjebak ke dalam kekuatan para pengawal yang tidak mungkin dapat kau kalahkan meskipun jumlahmu berlipat. Jangan mencoba menakut-nakuti aku seperti anak kecil. Lihat para pengawal mulai terdesak. Sekarang datang giliranku untuk membunuhmu, berkata Gampar Wulung sambil maju setapak. Mahisa Agni yang menyebut dirinya Sais Pedati itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Ia pun sadar bahwa lawannya tentu orang pilihan, meskipun menilik sikap dan wujudnya, ia tentu dari lingkungan yang kelam. Namun justru karena itu, maka ia harus berhati-hati. Dan bahkan setiap pengawal pun harus berhati-hati. Selangkah Gampar Wulung itu pun beringsut. Dilihatnya Mahisa Agni pun telah bersiaga sepenuhnya. Karena itu, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Mahisa Agni melihat betapa kegarangan ilmu terpancar pada serangan yang pertama. Tetapi seperti pada umumnya, serangan yang pertama tidak akan banyak menentukan. Karena itu, maka ia pun bergeser selangkah. Namun serangan-serangan berikutnya lah yang datang beruntun, seolah-olah mengejarnya kemana ia bergeser. Orang yang menyebut dirinya Gampar Wulung itu berusaha untuk menekannya dan dalam waktu yang singkat mengalahkannya. Tetapi Mahisa Agni seolah-olah dengan sengaja membiarkan lawannya mendesaknya. Sekali ia meloncat menghindar. Sekali ia menangkis sambil berkisar surut. Dengan demikian ia berhasil menjajaki kemampuan lawannya yang garang itu, meskipun ia pun sadar bahwa kemampuan itu tentu belum merupakan puncak kemampuannya. Meskipun demikian, serba sedikit Mahisa Agni sudah mempunyai takaran dari kekuatan dan kemampuan lawannya. Dengan demikian ia dapat menilai, apakah yang harus dilakukannya kemudian menghadapi lawannya yang garang itu. Di sekitar Mahisa Agni dan Gampar Wulung yang bertempur semakin seru, para pengawal pun telah bertahan dengan sekuat kemampuan mereka. Jumlah lawan ternyata lebih banyak dari jumlah mereka. Tetapi para pengawal itu masih mampu untuk bertahan. Meskipun kadang-kadang terasa, betapa kasar dan garangnya orang-orang yang datang menyerbu itu. Tetapi para pengawal itu adalah pengawal terpilih dari tataran terbaik para pengawal di Kediri. Karena itu, maka mereka pun telah bertempur dengan dahsyatnya pula menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Ternyata ada beberapa orang pengawal yang harus bertempur sekaligus melawan dua orang lawan. Namun mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Meskipun kadang-kadang mereka harus berloncatan surut, namun mereka merasa bahwa mereka akan dapat mengatasi kesulitan mereka. Dalam pada itu, di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Benda terkejut bahwa di hadapannya berdiri seorang yang nampaknya dengan sengaja menunggunya. Apalagi ketika orang itu dengan tegas menyebut dirinya sebagai Sais Pedati yang membawa perlengkapan iring-iringan dari Singasari menuju ke Kediri. Kau jangan berbuat aneh-aneh Sais yang malang, berkata Ki Benda, darahmu tidak berarti apa-apa bagi pusakaku. Hanya darah orang-orang penting dan memiliki kemampuan sajalah yang akan memberikan arti bagi pusakaku ini. Setiap titik darah orang berilmu akan merupakan lapisan-lapisan kekuatan yang membuat pusakaku ini semakin bertuah. Tetapi darah orang-orang dungu hanya akan mengotorinya saja. Orang yang berdiri di hadapannya itu pun tersenyum. Katanya, jika pusakamu itu pantang dikotori darah orang-orang tidak berarti, maka sarungkan saja. Kita akan bertempur dengan tangan. Ki Benda mengerutkan keningnya. Orang yang menyebut dirinya Sais itu agaknya memiliki kepercayaan yang tinggi kepada dirinya sendiri. Karena itu pengamatannya yang tajam segera menangkap kemungkinan yang tersimpan di dalam orang yang semula dianggapnya tidak berarti itu. Jadi kau tetap pada niatmu untuk melawan aku, bertanya Ki Benda. Ya, jawab Sais itu. Baiklah. Sebut namamu. Mungkin aku pernah mendengarnya. Barulah aku yakin bahwa kamu memang berhak melawan aku dan darahmu akan berguna bagi pusakaku, berkata Ki Benda. Namaku Mahendra, jawab Sais itu. Oh, Ki Benda mengerutkan keningnya. Kemudian diingatnya keterangan orang yang pernah datang ke Singasari dan menyebut salah satu dari nama-nama para pedagang yang pernah dihubungi. Kau pedagang besi bertuah dan batu-batu berharga, bertanya Ki Benda lebih lanjut. Ya. Dari mana kau pernah mendengar namaku, bertanya Mahendra. Itu tidak penting. Marilah kita menyelesaikan persoalan kita sekarang. Aku akan membunuhmu. Mudah-mudahan kebiasaanmu dengan Wesi Aji itu akan berpengaruh pada pusakaku ini. Mahendra mengerutkan keningnya. Di dalam keremangan sinar bulan ia melihat sebilah keris yang besar dan panjang.
Kerisku Luk 11, berkata Ki Benda. Menggetarkan. Kerismu terlalu besar dan terlalu panjang menurut ukuranku. Tetapi agaknya kerismu benar-benar keris yang bertuah. Aku terbiasa dengan berbagai jenis senjata yang memiliki tuah seperti kerismu. Namun karena itu, maka aku pun memiliki kekuatan yang mantap untuk menguasai setiap tuah dari pusaka siapapun juga, berkata Mahendra. Gila, geram Ki Benda, kau belum tahu arti dan kuasa pusakaku. Tidak akan lebih baik dari luku ini, sahut Mahendra yang menggenggam sebilah pedang yang tidak terlalu panjang. Ki Benda memandang senjata Mahendra sejenak. Ia melihat jenis pedang yang memang agak lain dari pedang kebanyakan. Hulunya yang berukir dihias dengan anyaman rambut yang khusus. Pamor yang bagaikan berkeredipan di bawah cahaya bulan yang kekuning-kuningan. Jarang sekali aku melihat sebilah pedang memakai pamor seperti itu, berkata Ki Benda di dalam hatinya. Karena itu, meskipun yang digenggam oleh Sais yang menyebut dirinya Mahendra itu bukan sebilah keris, tetapi besi dan buatannya tidak ubahnya dengan sebilah keris. Karena orang yang memimpin sekelompok penyerang itu nampaknya mengagumi pedangnya, maka Mahendra pun berkata, "Nah, bukankah seperti yang aku katakan? Baiklah. Nampaknya kau tertarik kepada pedangku. Apakah kau akan membelinya?" Gila, geram Ki Benda, aku tahu sifat seorang pedagang. Baiklah, aku akan membelinya jika pedang itu dapat aku pergunakan untuk memenggal lehermu. Mahendra tertawa. Katanya, nampaknya senjata di tanganku saat ini memang tidak untuk aku tawarkan. Tetapi pedangku ini akan melawan kerismu yang besar dan berat itu. Sais yang gila. Aku mengerti bahwa kau bukan Sais yang sebenarnya. Tetapi baiklah, aku akan membunuhmu. Aku akan mendapatkan pusakamu tanpa membelinya sama sekali. Mahendra tidak menjawab, ia melihat Ki Benda itu sudah bergerak. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri menghadapinya. Namun sesaat kemudian Ki Benda itu masih berkata, "Serahkan sajalah Pangeran Kuda Padmadata itu beserta istri dan anaknya. Kau akan bebas. Dan barangkali aku benar-benar akan membeli senjatamu itu." "Siapa kau sebenarnya?" bertanya Mahendra. "Itu tidak penting," jawab Ki Benda. Mahendra tidak menjawab lagi. Ia bergeser setapak maju sambil menggerakkan ujung pedangnya. Ki Benda bergeser pula. Namun tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil memutar kerisnya menyerang lambung. Mahendra menggeliat sambil menangkis serangan itu. Tetapi ketika ia memukul keris lawannya, maka lawannya telah menarik serangannya. Dengan putaran mendatar Ki Benda telah menyerangnya sekali lagi. Mahendra meloncat surut, ia sudah siap menghadapi serangan berikutnya. Karena itu, ketika Ki Benda siap untuk meloncat, maka Mahendra lah yang justru telah mendahuluinya, menjulurkan pedangnya lurus mengarah dada. Tetapi Ki Benda pun sempat menghindar. Dengan cepat ia berputar. Ternyata ia mampu bergerak cepat dan kekuatannya pun dapat dibanggakannya. Dalam benturan yang kemudian terjadi, Mahendra segera mengetahui bahwa lawannya mempunyai tenaga raksasa yang berbahaya baginya. Apalagi sejenak kemudian, Ki Benda yang berilmu hitam itu telah mengerahkan kemampuannya. Karena itu, maka ilmunya pun segera mulai nampak. Geraknya semakin lama menjadi semakin kasar dan liar. Demikian ia menyadari, dengan siapa ia berhadapan, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran. Tetapi ternyata bahwa ilmu lawannya pun meningkat dengan cepat, dan berhasil mengimbangi ilmunya. Sehingga dengan demikian, Ki Benda merasa bahwa ia tidak akan segera dapat berhasil. Gila, geram Ki Benda, apakah hubungan dengan Pangeran Kuda Padmadata, sehingga kau bersedia menjadi Sais pedatinya dan bahkan mempertaruhkan nyawamu baginya? Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang pangeran dari Kediri yang banyak mengambil barang-barangku meskipun aku jarang mengunjunginya karena aku tinggal di Singasari, jawab Mahendra. Dengan demikian, maka Pangeran Kuda Padmadata telah banyak memberikan keuntungan kepadaku. Gila, Ki Benda mengumpat, ternyata harga dirimu tidak lebih tinggi dari keuntungan yang kau dapat dari barang-barang daganganmu. Mahendra tertawa. Jawabnya, jangan ribut siapa aku dan apa hubunganku dengan pangeran itu. Tetapi adalah kewajiban setiap orang untuk membantu seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Persetan, Ki Benda menggeretakkan giginya. Dengan garang ia menyerang sambil berteriak nyaring. Mahendra mengerutkan keningnya.
Teriakan itu menggetarkan jantungnya. Ia pun semakin menyadari bahwa lawannya adalah seseorang dari lingkungan hitam. Dan ternyata pula di dalam sikap dan tandangnya kemudian. Keris Ki Benda terayun-ayun mengerikan. Setiap kali terdengar ia berteriak dan menggeram. Bahkan kadang-kadang suaranya mirip dengan aum seekor harimau yang kelaparan. Dengan demikian maka Mahendra pun merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati menghadapi lawannya. Bukan saja kerisnya yang berbahaya baginya, namun melihat jari-jari tangan kirinya yang mengembang, agaknya orang itu pun akan dapat menerkamnya jika ia gagal menikam dengan kerisnya. Pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin seru. Masing-masing telah meningkatkan ilmunya. Kekasaran dan kekerasan telah mewarnai tata gerak Ki Benda bahkan hampir menjadi buas dan liar. Di tempat lain, Witantra yang melihat seseorang yang memiliki kelebihan tidak membiarkannya. Ia pun segera menempatkan diri untuk melawannya. Kemarahan orang itu tidak tertahankan ketika ia mendengar bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah salah seorang dari ketiga sais pedati yang di dalam iring-iringan itu. Namun seperti kedua kawannya yang lain, maka Ki Walikat harus melihat kenyataan bahwa sebenarnya orang yang menyebut dirinya sais itu adalah justru orang-orang yang memiliki ilmu yang mengagumkan. "Kenapa kau menempatkan dirimu sebagai seorang sais?" bertanya Ki Walikat. Witantra tidak dapat menjawab seperti yang diharapkan oleh lawannya. Katanya, "Aku memang seorang sais." "Gila. Kau berpura-pura. Agaknya kau sengaja mengelabuhi kami, agar kami terjebak ke dalam kekuatan pengawal Pangeran Kudapadmadata," geram Ki Walikat. Sebenarnya lah, ketakutan yang sangat telah mencengkam istri dan anak laki-laki Pangeran Kudapadmadata itu. Peristiwa masa lampau mereka, tetapi membayang kembali. Ketakutan demi ketakutan telah mereka lalui, sehingga akhirnya mereka bertemu dengan orang yang akan dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Namun kini ketakutan itu telah terulang kembali. Meskipun demikian, kini laki-laki yang bernama Kudapadmadata itu ada di antara istri dan anaknya dengan pedang terhunus. Laki-laki itu telah siap memberikan pengorbanan yang paling tinggi bagi istri dan anaknya. Pertempuran yang terjadi itu pun semakin lama menjadi semakin sangit. Orang-orang berilmu hitam itu bertempur dengan kasar, liar dan buas. Mereka berteriak-berteriak sambil mengumpat-umpat dengan kata-kata yang paling kotor. Tetapi ternyata mereka telah membentur dinding pertahanan yang kuat dan berlapis. Mereka yang menyusup di antara para pengawal telah membentur kekuatan Mahisa Bungalan, Ki Wastu dan dua orang adik Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang meskipun masih sangat muda, tetapi keduanya ternyata telah memiliki keterampilan ayahnya. Karena itulah, maka mereka yang telah berhadapan dengan Ki Wastu dan Mahisa Bungalanlah yang mengalami nasib yang buruk. Mereka segera terdesak oleh kemampuan ilmu yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka yang telah dirangsang oleh nafsu kebencian dan dendam yang memang dinyalakan di setiap hati orang-orang berilmu hitam, telah berhasil menyusup langsung menyerang orang-orang yang berada di pusat lingkaran pertempuran. Tetapi, ia pun telah tertahan. Justru oleh Pangeran Kudapadmadata sendiri. "Lindungi mereka," geram Pangeran Kudapadmadata kepada pengawalnya yang terpilih, "aku akan membunuh orang ini." Kemarahan dan kebencian pangeran itu ternyata tidak dapat dikekangnya lagi. Ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya, sementara pengawalnya itu telah berdiri selangkah dari istri dan anak laki-laki pangeran yang ketakutan itu, dengan senjata telanjang di tangan. Demikian panasnya jantung Pangeran Kudapadmadata, maka ia sudah tidak mempunyai pertimbangan lagi. Beberapa langkah ia mendesak lawannya. Namun kemudian tanpa ampun lagi, senjatanya telah menggores tubuh lawannya yang liar. Tetapi kemarahan pangeran itu telah mendorongnya untuk bertempur dengan keras pula mengimbangi kekasaran lawannya. Tetapi, sejenak kemudian yang terdengar adalah keluhan tertahan. Senjata Pangeran Kudapadmadata telah menyobek kulitnya lagi. Semakin dalam. Witantra tertawa. Katanya kemudian, "Bagaimana mungkin kami menjebakmu? Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang perjalanan. Kaulah yang telah dengan senjata bagaikan sulung masuk ke dalam api. Dan itu bukan salah kami," Ki Walikat menggeram, "persetan. Kalianlah yang akan tumpas malam ini, termasuk Pangeran Kudapadmadata dengan anak dan istrinya." . 43. Bersambung ke bab 43.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.